Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kelompok kami dengan judul Sex Determination in Honeybees to Separate Mechanism Induce and Maintain the Female Pathway. Penentuan jenis kelamin pada lebah madu atau Apis mellifera menyediakan sistem yang menarik dan tidak biasa untuk dipelajari, karena diatur oleh heterozigositas dari satu lokus yang menyimpan penentu seks komplementer gen atau CSD. Penelitian ini menunjukkan bahwa jalur penentuan jenis kelamin betina secara eksklusif diinduksi oleh CSD gen dalam embriogenesis. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan bagaimana proses penentuan jenis kelamin pada lebah madu yang diwujudkan oleh regulasi dan fungsi dua gen yang berbeda dari Drosophila atau lalat buah. Bahan dan metode sumber lebah telur betina diploid berasal dari keturunan 8 ratu yang diinseminasi dengan semen dari satu drone yang memiliki alel jenis kelamin berbeda dari ratu. Telur jantan diploid yang homozigot untuk CSD diperoleh dari 2 ekor ratu yang berasal dari perselingkuhan kakak adik inbreed cross, sehingga menghasilkan 50% betina dan 50% jantan diploid. Telur jantan haploid dikumpulkan dari koloni yang dikepalai oleh Virgin Queen, ratu yang tidak kawin bertelur jantan yang tidak dibuahi oleh induksi oleh CO. Bisa dilihat pada gambar pertama, organisasi genom gen penghasil mRNA dari SDL. Pada bagian A, diagram gen dalam SDL, yang selalu heterozigot pada betina seperti yang disimpulkan oleh pemetaan genetik resolusi tinggi. Gen berorientasi 59 ke 39 sesuai dengan arah panah. Kemudian nama-nama gen yang dicirikan secara fungsional digaris bawahi. GB30480 sesuai dengan gen EX4.8 sampai 5.8. Pada bagian B, diagram struktur ekson dan intron dari gen yang dikodekan pada SDL. Ekson ditampilkan sebagai kotak dan intron dengan menghubungkan garis. Kerangka pembacaan terbuka yang disimpulkan ditandai dengan warna abu-abu dan kodon start dan stop yang diduga ditunjukkan. Kemudian bisa dilihat pada gambar kedua, perkembangan organ reproduksi yang kelima larva instar jantan dan betina dalam analisis represi gen SDL. Pada bagian A sampai C merupakan perkembangan organ reproduksi pada individu yang tidak diobati. Kemudian pada bagian D sampai G merupakan analisis represi gen GB11211 dan GB13727. Kemudian pada bagian H sampai I merupakan analisis represi dari femgen. Kemudian pada bagian J sampai K merupakan analisis represi dari CSD gen. Kemudian pada bagian L sampai M merupakan analisis represi dari GB3480 gen. Mengidentifikasi hubungan regulasi antara CSD, betina, dan AMDX gen. Analisis ini telah mengidentifikasi CSD atau penentu jenis kelamin komplementer dan betina sebagai komponen berbeda dari jalur penentuan jenis kelamin yang diperlukan untuk semua aspek diferensiasi pada betina. Komponen jalur berikutnya adalah seks ganda atau DSX gen. DSX adalah faktor transkripsi yang ada di Drosophila yang mengontrol aktivitas gen target dan diperlukan untuk diferensiasi somatik pada jantan dan betina. Aktivitas spesifik jenis kelamin dari Drosophila yaitu gen dibawa oleh transkrip yang diproses secara seksual dan mengkode polipeptida yang memiliki domain spesifik jantan dan betina di karboksil termini. Data yang ditemukan sejauh ini menunjukkan bahwa kemampuan CSD untuk mengarahkan pemrosesan betina terbatas dalam perkembangan awal. Di dalam Drosophila, gen penentuan jenis kelamin seks letal atau SXL mengkodekan protein yang mengarahkan penyambungan transkripnya sendiri ke dalam mode betina produktif. Penelitian ini memiliki hipotesis bahwa aktivitas autoregulasi positif dari betina menyediakan mekanisme untuk mempertahankan keadaan yang ditentukan oleh betina dan menyediakan sumber sinyal khusus betina yang menerapkan jalur perkembangan seksual. Hipotesis diuji dengan menyatakan gen betina pada jantan dengan menyuntikkan gen betina pengkodean mRNA yang disintesis secara in vitro. Proses diuji dengan melakukan pemrosesan target yang diduga endogen betina mRNA dengan amplifikasi RT-PCR. Eksperimen ini menunjukkan bahwa ekspresi betina menginduksi peralihan parsial dari mRNA jantan menjadi betina. Kesimpulannya adalah ekspresi protein betina menginduksi sintesisnya sendiri dengan mengarahkan pemrosesan gen betina pra-mRNA ke mode produktif betina. Landasan penentuan jenis kelamin pada lebah madu. Jenis kelamin pada lebah madu ditentukan oleh heterozigositas dan homozigositas pada satu SDL atau Sex Determination Locus. Pengolahan female fem dan Apis mellifera double sex transkrip dalam menanggapi tekanan dari CSD dan gen betina yang diinduksi oleh RNA. Jantan dan female fem dan Apis mellifera double sex mRNA
dari 8 jenis pseudomal instar larva yang telah disuntik dengan CSD RNA. Fragmen yang sesuai dengan female frame mRNA betina 350 base pair dan jantan 1,6 kbase pair, dan Apis mellifera double sex betina 1,4 kbase pair dan jantan 500 base pair. mRNA diamplifikasi oleh RT-PCR dan diselesaikan dengan elektroforesis gel agar-rosa. Fragmen yang diperoleh dari betina dan jantan yang tidak diobati ditunjukkan pada gambar 1 dan 2 pada jalur masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa betina adalah target dari CSD atau Complementary Sex Determiner yang menerapkan diferensiasi jantan atau betina dengan betina produktif atau varian sambungan jantan non-produktif. Selanjutnya yaitu NS Femtragen yang mengkodekan fungsi utama penentuan jenis kelamin yang merupakan leluhur di antara serangga holometabola. Berdasarkan kesamaan fungsional dan struktural femgen dan dipteran tragens of Drosophila melanogaster dan Medphyceratitis ternyata memiliki asal evolusi yang sama terlepas dari asam amino yang besar dan protein mereka, sehingga memungkinkan kita untuk menyimpulkan fungsi leluhur dan turunan dalam Femtragen familinya. Bisa dilihat pada gambar 7A sampai dengan 7C ini. Ini merupakan hierarki regulatif penentuan jenis kelamin lebah madu dalam kaitannya dengan spesies model serangga lainnya, yaitu yang pertama Apis mellifera yaitu lebah madu, lalu Ceratitis capitata dan Drosophila melanogaster. Tra dan Cicetragen yang menghasilkan transkrip spesifik dan pengkodean protein mengarahkan ke penyambungan double sex pra-mRNA ke female mode. Gen penentu jenis kelamin betina, Tra dan Cicetra diaktifkan dengan memproses pra-mRNA menjadi female mode yang produktif. Bagian jantan dipertahankan dengan tidak adanya sinyal spesifik dan merupakan pengaturan default. Analisis mozaik menunjukkan betina berperan dalam mempertahankan seks yang berkepanjangan, dan pada molekuler, protein memediasi penyambungan fem pre-mRNA ke mode female produktif, sehingga secara bersamaan ditunjukkan ancestral atau leluhur yang sama pada Femtragen digunakan dalam menerapkan dan mempertahankan semua aspek diferensiasi seksual, dan disimpulkan bahwa Femtragen adalah pengatur kunci leluhur dalam penentuan jenis kelamin serangga holometabola. Selanjutnya adalah analisis fungsional. Knockdown RNA diinduksi pada embriogenesis awal pada tahap sinsitial 0-4 jam setelah deposisi telur pada jantan dan betina haploid dan diploid. Tiruan dsRNA dihasilkan dari urutan penanda DNA, NS-FEM, dan CSD-siRNA disintesis. siRNA disuntikan pada konsentrasi 50-100 pg per embrio. Urutan untuk siRNA diperoleh dengan mengacak komposisi nukleotida betina dan CSD urutan siRNA. Individu yang berasal dari persilangan inbrida dijeniskan menurut genotype pada CSD locus. Larva yang menetas dipelihara dalam inkubator pada suhu 35 derajat Celcius dengan kelembapan jenuh dan suplai makanan yang terdiri dari campuran glukosa 3,6%, fruktosa 3,6%, dan ekstrak ragi 1%, yang dilarutkan dalam 52% royal jelly. Suplai makanan dikeluarkan pada tahap larva instar 5 untuk memungkinkan pupasi. Jaringan gonad yang digunakan untuk irisan mikroskopis difiksasi dengan glutaraldehyde 3% dalam buffer natrium cocodilate atau SCB 0,1 m. pH 7,2 selama 3 jam pada suhu kamar. Dicuci dengan SCB, difiksasi dengan 1% osmium tetroksida dalam SCB. Didehidrasi dalam seri etanol bertingkat dan tertanam dalam resin epoksi. Bagian setengah tipis dibuat dengan ultramikrotom dan diwarnai dengan 1% toluidine blue. Untuk mengukur tingkat mRNA dengan biorad chromophabe. Untuk mengukur tingkat mRNA dengan biorad chromophore cycler, total RNA diekstraksi dari embrio tunggal berusia 36 jam. Dan ditranskripsi dalam cDNA menggunakan oligonukleotida heksamer acak. Alikot dari cDNA untai tunggal diamplifikasi dan intensitas fluoritme real-time dari SYBR Green dipantau. Setiap sampel dilakukan 2 kali dalam 3 kali ulangan.